sekarang prakerja, walaupun insentif kalian pertama sudah cair, tapi mereka setiap akan melakukan pencari insentif, mereka akan melakukan verifikasi atau pengecekan ulang, teman-teman. Jadi para peserta yang sudah dicabut kepesertaannya tersebut tak bisa mendaftar ulang untuk jadi peserta. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, video kali ini kita akan bahas mengenai kabar insentif hari ini tanggal 16 Oktober. Kemudian juga mengenai update gelombang 11, teman-teman. Saya ada firasat kapan dan menunggu apa untuk pembukaan gelombang 11. Kemudian jika kalian masuk dalam blacklist serta prakerja, kalian nggak akan lolos di gelombang 11 ataupun di gelombang-gelombang selanjutnya di gelombang prakerja, teman-teman. Jadi buat teman-teman wajib tahu agar tidak ketinggalan info terupdate seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah, plus juga tips dari YouTuber. Pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng, like, dan juga bantu share video ini ke teman lain kalau emang dirasa perlu untuk diinfo ke teman-teman yang lain. Oke teman, jadi thank you. Nah, kita mulai dulu dari insentif, teman-teman. Dimana kemarin masih banyak yang bilang, Kak, insentif saya belum cair loh. Yang tanggal 15, 14, 13. Buat teman-teman, ternyata sekarang ya, makin sini itu e-wallet juga berpengaruh. Tapi tetap ya, faktor utama adalah kelengkapan data kita. Ketika data kita lengkap, kemudian rekening kita kebetulan cepat, itu akan lebih cepat untuk proses insentifnya cair, teman-teman. Tapi ada juga beberapa atau sebagian yang pakai OPPO, yang lain cair, kalian belum cair. Kemungkinan memang ada proses verifikasi yang belum finish atau masih dicek. Itu yang membuat kalian sedikit terlambat, teman-teman. Tapi yang pasti akan cair, nggak mungkin hangus. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, tapi memang ya kadang-kadang ada yang membutuhkan segera, uangnya urgent. Jadi mereka sangat menanti-nanti untuk insentifnya cair padahal sudah jadwalnya. Tapi namanya prakerja, kita harus sabar, teman-teman. Kita nggak bisa push, kita nggak bisa berharap selalu on time. Tapi yang pasti, kita cukup memastikan syarat semua lengkap, pasti akan cair. Dan ini adalah contoh insentif tanggal 16 Oktober sudah cair, teman-teman ya. Dia pakai OPPO, ini dia tanggal 16. Dan kemarin untuk insentif survei yang 50.000 juga sudah cair, yang di tanggal 14. Jadi buat teman-teman yang pakai OPPO, silakan cek rekening kalian, walaupun di jadwal atau di status itu kalian itu masih dijadwalkan, teman-teman. Jadi jangan khawatir, karena memang biasanya sekarang itu status dijadwalkan tapi insentif sudah masuk ke rekening kita. Lalu juga BNI, walaupun sekarang sedikit lebih cepat OPPO ya, tapi BNI juga tetap cepat. Kemudian e-wallet seperti GoPay dan juga Link Aja di posisi berikutnya. Itu kayak balapan ya posisi ya. Tapi memang sekarang tak kenapa OPPO lebih cepat, teman-teman. Jadi nggak tahu juga ya karena apa, tapi mungkin karena lebih sedikit yang pakai OPPO, nggak tahu juga. Mungkin karena yang OPPO lebih sedikit penggunanya jadi lebih cepat, sedangkan BNI mungkin makin banyak yang pakai karena kemarin BNI cepat, jadi sekarang jadi lebih lama. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas, pastikan syarat kalian lengkap dan nanti pasti akan cair dan diproses untuk insentifnya, teman-teman. Lalu juga teman-teman yang nanya, Kak, status saya kok sedang di dalam pengecekan, itu artinya apa dan gimana? Teman-teman sudah saya bahas sebenarnya di video sebelumnya ya, dimana kalau dalam pengecekan itu nggak masalah, teman-teman. Itu wajar-wajar aja, walaupun memang nggak semua muncul atau ada tahapan dalam pengecekan. Saya mau remind lagi buat teman-teman, sekarang prakerja, walaupun insentif kalian pertama sudah cair, tapi mereka setiap akan melakukan pencari insentif, entah itu pencari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, mereka akan melakukan verifikasi atau pengecekan ulang, teman-teman. Jadi data kita dicek lagi, baik NIK, nama, nomor rekening, nomor handphone, apakah semua sudah sama, benar, aktif, dan terhubung. Jika sudah benar, baru akan dimasukkan ke antrian untuk diproses. Jadi buat teman-teman itu wajar aja. Yang penting jangan sampai lewat 7 hari kerja setelah jadwal insentif keluar. Jadi kalau emang lewat, kemungkinan ada problem, dan juga kalian bisa menghubungi CS Prakerja, teman-teman. Dan saya mau info di sini, ternyata hubungin CS Prakerja itu sekarang gratis alias bebas pulsa. Jadi buat teman-teman kalau emang ada keluhan, jangan sungkan buat telepon CS Prakerja. Walaupun memang tetap di antrian, tapi at least kita nggak perlu buang-buang pulsa banyak, teman-teman. Karena dia bebas pulsa untuk call centernya Prakerja. Jadi buat teman-teman, silakan hubungi CS Prakerja jika emang ada hal yang urgent yang perlu kalian tanyakan ke pihak CS Prakerja. Oke? Nah,
Jadi untuk insentif itu temennya, jadi selalu jawabannya akan sama, bilang adalah menunggu dan bersabar. Kecuali memang ada yang gagal statusnya, atau muncul notifikasi aneh, tanda seru, kalau kalian belum terhubung, atau mungkin e-wallet tidak ditemukan, seperti itu, kalian patut cek dan cek lagi data kalian. Kalau memang sudah benar semua, tapi masih belum cair, kalian hubungi CS Prakerja. Atau bisa komen, teman-teman. Saya tahu saya nggak bisa jawab semua, tapi at least saya akan baca dan saya akan buatkan videonya mengenai hal ini. Sama seperti video ini, saya juga membuat dari banyaknya question mengenai insentif tanggal 16 Oktober, teman-teman. Jadi buat teman-teman, mohon maklumi saya sendiri, saya bukan kami yang punya banyak tangan, banyak kepala, yang bisa bagi tugas untuk ini, itu, dan juga saya punya kesibukan, yaitu bekerja, teman-teman. Jadi, ketika saya tidak bekerja, saya bisa membuat video dan juga bisa mengambil ini. Jadi mohon permaklumannya, terutama buat bulan-bulan ini saya memang super sibuk, teman-teman, dari kampung ataupun juga di tempat saya di Denpasar tinggal. Ya teman-teman, thank you. Nah sekarang mengenai kabar gelombang 11, teman-teman, ini makin melejit ya, makin heboh ya. Jadi kalian bisa cek, kalau di berita itu banyak banget teman-teman beritanya mengenai gelombang 11. Jadi buat teman-teman mungkin bisa cek juga ya kalau mau ya. Jadi ini ada data terbaru juga hari ini tanggal 8 jam yang lalu, teman, dari Tribun, teman-teman. Jadi mengenai gelombang prakerja, saya akan screenshot aja ya, karena banyak banget entah kenapa yang nggak suka kalau saya baca berita, teman-teman. Jadi oke, saya nggak akan baca berita. Terima kasih buat masukannya. Jadi saya akan hanya screenshot saja, teman-teman. Jadi sini ya. Ini dari Tribun tanggal 16 hari Jumat terbaru. Anda masuk blacklist daftar kartu prakerja gelombang 11, tetap login di www.prakerja.go.id. Blacklist ya, jadi ini info dari Bapak Loisa sebagai selaku PMO-nya Prakerja ya. Jadi dia menginfokan ini, teman-teman. Loisa pun menegaskan para peserta yang sudah dicabut kepesertaannya tersebut tak bisa mendaftar ulang untuk jadi peserta. Pasalnya, nomor induk kependudukan atau NIK peserta yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar hitam atau blacklist yang dimiliki oleh PMO Kartu Prakerja. Tidak mungkin karena nama NIK di mereka masuk dalam blacklist. Untuk diketahui, dari gelombang pertama hingga ke-7 sudah ada 310.212 orang yang dicabut pesertaannya. Adapun hari ini menjadi batas waktu terakhir bagi peserta gelombang 8 untuk membeli pelatihan pertama. Jadi buat teman-teman yang belum beli pelatihan gelombang pertama di gelombang 8, silahkan kalian beli sesegera mungkin. Dan teman-teman, dari sini pun saya bisa ambil kesimpulan, walaupun memang ini masih seperti perkiraan teman-teman, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi menurut saya, kalau memang jadi gelombang 11 dibuka, itu akan menunggu sampai batas 30 hari gelombang 10, teman-teman. Kenapa? Karena mereka akan mengakumulasi akun-akun yang dicabut dari gelombang 1 sampai gelombang 10. Jadi sisanya berapa? Misal, lagi 500 ribuan. Jadi nanti itu total yang akan dibuka di gelombang 11. Jadi tetap mereka akan memenuhi target itu 5,6 juta yang benar-benar akun aktif, teman-teman. Dimana lumayan ya, 310.000 ditambah nanti yang gelombang 8, 9, 10 saya yakin akan dapat sekitar mungkin 400 ribuan untuk yang bisa dipakai di gelombang 11, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dicabut, kalian nggak ada harapan lagi untuk daftar ataupun lolos di gelombang prakerja, teman-teman, karena nih kalian sudah terdata dan kalian nggak bisa lagi ganggu gelombang 11 ataupun gelombang selanjutnya. Tapi buat yang belum, kalian silakan buat rekening Oppo e-wallet ataupun yang mau kalian pakai nanti saat kalian lulus, semoga saja, untuk di gelombang 11, teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di gelombang 11, persiapkan diri kalian sekarang, baik dari daftar akun prakerja dulu, buat e-wallet, kemudian upgrade e-walletnya ataupun bank BNI-nya dengan nama kalian, nomor kalian yang benar, dan nanti saat kalian terdaftar dan kalian lolos gelombang 11, kalian akan smooth untuk mengurus prakerja, baik pelatihan, kemudian juga insentif, nggak menunggu lagi yang namanya upgrade e-wallet, teman-teman. Dan juga input terbaru ya, sesuai dengan saya kemarin, kemungkinan dana akan masuk ke platform atau rekening e-wallet prakerja. Jadi buat teman-teman yang pakai dana sudah di-upgrade, mungkin bisa digunakan untuk nanti di gelombang 11 atau di gelombang selanjutnya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman itu dulu sih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada question silahkan komen di bawah.
Dan juga buat pertanyaan, mungkin kalian bisa dapat jawaban itu dari video-video saya sebelumnya teman, karena ada banyak banget, tepatnya ada 230 lebih video seputar prakerja yang sudah saya bahas dari awal gelombang 1 sampai sekarang. Jadi mungkin, dan juga saya lihat juga banyak hal atau problem yang terjadi saat ini sudah terjadi juga di sebelumnya, dan juga sudah saya bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi silahkan kalian cek berkala, mungkin cukup 2-3 menit untuk mengecek video-video yang ada di playlist prakerja teman-teman. Oke, itu dulu. Thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, nyalakan lonceng, dan juga bantu share video ini. Thank you banget, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!